Pemirsa, sejatinya umat manusia tidak pernah menghadapi peperangan. Namun kenyataan sejarah membuktikan bahwa sepanjang peradaban manusia ternyata dipenuhi dengan perang antara berbagai kekuasaan dan kekuatan. Sejak zaman kerajaan hingga zaman modern, dunia terus bergejolak. Tak terhingga kerugian yang diderita oleh negara-negara yang terlibat dalam peperangan, baik Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua. Lebih dari 80 juta penduduk dunia tewas dan cacat akibat perang. Belum lagi kerugian secara ekonomi, materi, dan politik. Saya Endro dari Barata Online City Loving and Living mengajak Anda untuk kembali mengingat masa kelam yang pernah terjadi dalam peradaban umat manusia. Perang Dunia Pertama merupakan pergerakan total dari segala kekuatan yang dimiliki oleh negara-negara berbagai belahan dunia, terutama negara-negara di benua Eropa. Negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama, baik yang kalah maupun yang menang, sama-sama menanggung risiko kerugian. Di bidang politik, munculnya negara-negara baru seperti Polandia, Cekoslovakia, Kroasia, Yugoslavia, Hongaria, Irak, Iran, Yordania, Mesir, Arab Saudi, dan Syria atau Suriah. Munculnya paham-paham baru seperti fasisme di Italia, nazisme di Jerman, nasionalisme di Turki, militerisme di Jepang, dan komunisme di Rusia. Di bidang sosial, Perang Dunia Pertama membutuhkan perlengkapan, sehingga mendorong produktivitas industri yang semakin besar. Dengan demikian, buruh atau pekerja semakin dibutuhkan, sehingga kedudukan buruh dan wanita semakin penting. Perang yang berkepanjangan menimbulkan rasa marah, bosan, dan ngeri, sehingga memunculkan keinginan perdamaian. Maka dibentuklah League of Nations atau Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1919. Di bidang ekonomi, selama Perang Dunia Pertama berkecamuk, perekonomian tidak mendapat perhatian yang layak. Akibatnya, krisis ekonomi yang dahsyat melanda dunia. Adapun penyebab dari krisis ekonomi tersebut adalah sebagai berikut. Kemiskinan akibat tenaga manusia tercurah untuk keperluan perang dan faktor-faktor produksi menjadi terbengkalai. Overproduksi akibat perdagangan internasional terhenti oleh proteksi yang dilakukan oleh negara-negara totaliter seperti Jerman, Italia, dan Rusia. Terhambatnya pemberian kredit, banyak nasabah yang menarik depositnya karena terjadi inflasi yang sangat tinggi serta banyak perbankan yang menarik kembali pinjamannya. Terjadinya kekacauan pembayaran, terjadi perbedaan besar dalam nilai mata uang Jerman, Austria, dan Perancis terhadap dolar Amerika. Pada puncak krisis, nilai mata uang 1 dolar Amerika setara dengan 4 miliar mark Jerman. Negara fasis adalah negara yang menjalankan kekuasaan pemerintahannya dengan cara diktator, sehingga rakyat tidak bebas mengeluarkan pendapat. Sejak semula, fasisme sangat menentang komunisme, sosialisme, dan liberalisme. Fasisme ingin membentuk negara otoriter totaliter. Dalam negara yang otoriter totaliter, seluruh aspek ekonomi, sosial, dan politik ditentukan oleh satu partai penguasa. Kaum fasis sangat mengutamakan dan mengagungkan perang dan disiplin militer. Selain itu, negara fasis mengembangkan perasaan nasionalisme yang sangat berlebihan atau ultranasionalisme atau Calvinisme, disertai dengan semangat heroisme di kalangan masyarakat luas. Oleh sebab itu, negara-negara fasis sangat agresif. Hal ini merupakan salah satu penyebab pecahnya Perang Dunia Kedua. Adapun negara-negara yang melambangkan paham fasisme, yaitu Italia di bawah Mussolini, Jerman di bawah Hitler, dan Jepang di bawah Kaisar Hirohito. Tidak hanya negara yang kalah perang yang mengalami masalah ekonomi dalam negerinya, tetapi negara-negara yang merasa menang pun tidak luput dari krisis ekonomi tersebut. Italia yang masuk dalam blok sekutu pada waktu Perang Dunia Pertama
mengalami masalah di bidang ekonomi di dalam negerinya. Hal ini mendorong timbulnya gerakan dari partai yang menentang Raja Victor Emmanuel III di bawah pimpinan Benito Mussolini melalui partai fasis. Meskipun Mussolini memegang kekuasaan pemerintahan secara diktator setelah merebutnya dari tangan Raja Victor Emmanuel III, ia tidak berhasil memulihkan keadaan ekonomi negara. Dengan demikian, pemerintah memutuskan untuk mengalihkan perhatian rakyat dengan perang ke luar negeri, yaitu dengan menyerbu Abyssinia atau Ethiopia pada tahun 1934. Sebagai negara yang kalah dalam Perang Dunia Pertama, situasi dalam negeri Jerman mengalami krisis ekonomi yang sangat hebat. Situasi ekonomi yang sangat labil, inflasi melonjak, di mana-mana pengangguran bertambah banyak. Sementara itu, selain tidak bisa mengatasi masalah ekonomi, pemerintah juga tidak mampu membayar utang ganti rugi perang kepada pihak sekutu. Ketidakmampuan pemerintah Jerman mengatasi krisis ekonomi mengakibatkan rakyat tidak lagi mempercayai pemerintah, sehingga mendorong timbulnya partai-partai baru yang bersifat lebih keras, seperti Partai Spartakis atau Komunis, Partai Sosial Demokrat, dan Partai Sosialis Nasionalis. Partai Sosialis Nasionalis inilah yang disebut Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter atau Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Kesengsaraan rakyat menurut Hitler diakibatkan karena kalah perang. Orang komunis dan Yahudi disebut sebagai pengacau ekonomi Jerman. Dalam bukunya Mein Kampf atau Perjuanganku, Hitler menyatakan bahwa dunia akan lebih baik jika dipimpin oleh orang-orang Jerman, sebab orang Jerman ditakdirkan untuk menguasai negara-negara lain. Selama memimpin Jerman, Hitler bertindak sangat diktator. Hitler bercita-cita melaksanakan pemerintahan yang Lebensraum atau memperluas ruang hidup. Pada masa kekaisaran Hirohito, perindustrian Jepang semakin berkembang dan kehidupan politik bertumpu dengan kuat pada pemerintahan parlementer. Akan tetapi, kemunculan faktor-faktor baru pada masa itu dapat merusak dan menurunkan wibawa dan pengaruh partai-partai politik, antara lain kehidupan perekonomian bangsa Jepang semakin tidak menentu. Selain itu, kepercayaan rakyat terhadap partai politik semakin merosot karena beberapa skandal terbuka di muka umum. Keadaan ini dimanfaatkan oleh kaum ekstremis dan kaum militer sehingga memperburuk keadaan Jepang saat itu. Bahkan partai politik digabungkan dan rakyat dipaksa untuk berperang melawan Tiongkok. Sejarah partai politik Jepang berakhir dengan dihapusnya seluruh partai politik dan digantikan dengan sebuah gabungan partai nasional yang hanya formalitas belaka. Sama halnya dengan fungsi parlemen yang kurang mampu menyumbangkan gagasan atau menyaring berbagai kebijakan dari penguasa. Hal ini pula yang menyebabkan timbulnya Perang Pasifik pada tahun 1942. Adapun penyebab Jepang menjadi negara imperium antara lain kepadatan penduduk akibat kemajuan Jepang, pembatasan imigrasi bangsa Jepang yang dilakukan bangsa lain, kebutuhan bahan baku industri dan daerah pemasaran hasil-hasil industri. Jepang selalu ingin menguasai dunia, sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara maju lainnya. Hal itu juga dilandasi oleh ajaran Shinto yang dianutnya tentang Hakkou Ichiu atau dunia sebagai satu keluarga. Ajaran ini mengartikan bahwa dunia ini disusun sebagai satu keluarga, di mana Jepang sebagai kepala keluarganya. Pemirsa, dari peperangan demi peperangan yang berlangsung di dunia ini, ternyata tidak satu negara pun yang diuntungkan. Semua negara, bahkan dunia mengalami kerugian. Meskipun secara teknologi, peralatan tempur dan perang semakin canggih dan mengerikan. Saya Endro dari Barata Online City Loving and Living mengucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa masukan dan sarannya melalui komentar. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.